pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kak Hilda sebagai pengacara untuk menanyakan kondisi pandemi saat ini. Kak Hilda, saya Olivia dari GKK TV, mau bertanya bagaimana usaha pemerintah dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini? Menurut Kakak, apakah sudah maksimal atau bagaimana? Ya, terima kasih Kak Olive untuk pertanyaannya. Saya bersama teman-teman terus melihat progres kerja pemerintah dalam menangani pandemi ini. Dan ini semua sudah maksimal ya, dari budget yang dikeluarkan pemerintah di rumah-rumah sakit, vaksin yang gratis, sampai sembako bagi keluarga yang nggak mampu. Jadi kita perlu bersyukur ya buat pemerintah kita saat ini. Wah, terima kasih banyak ya Kak Hilda untuk informasinya. Sekian berita yang saya bisa sampaikan dari sini, kembali ke Gereja Kristus Ketapang. Shalom semuanya, senang bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, nama saya Kak Olivia. Dan saya Kak Hilda. Kami senang bisa bersama dengan adik-adik, kakak-kakak, guru-guru Sekolah Minggu, dan orang tua kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang dari rumah masing-masing. Adik-adik, kita mau memulai kebaktian online. Apakah kamu sudah siap? Mantap! Mari kita ambil sikap doa. Saat teduh dimulai ya. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Siapkan hatimu, angkat tanganmu untuk memuji dan meninggikan Tuhan, dan berikan penghormatan kepada Allah Tritunggal, karena kita percaya Dia Allah satu-satunya. Mari kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kali ini kami dapat berkumpul di kebaktian secara online. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian, kiranya Engkau dapat beri kami berkat supaya kami dapat mengerti setiap dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema kita hari ini, lakukan perubahan yang baik. Artinya, hidup kita harus ada perubahan yang baik dari hari ke hari nih Kak Olive. Walau sedikit demi sedikit, asalkan ada kemauan. Tuhan pasti tolong. Kak Hilda, saya jadi semangat dengan perkataan kakak. Kemarin saya sempat menyerah, rasanya kok nggak bisa berubah-ubah. Udah pengen berubah, dari pemarah tetap aja pemarah. Ih, sebel banget. Tapi saya mau coba lagi ah. Ya, dicoba lagi ya. Jangan menyerah. Tuhan menginginkan kita jadi anak-anak yang taat. Dan kita pasti ditolong. Aku jadi keinget lagu Aku Inilah Anak Allah. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sambil gerak ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Ku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama
saya lebih baik usir dalam nama Yesus. Dia anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan pujian Dia Harus Semakin Bertambah. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, ini ku miliknya. Ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Sesat dan terhilang, itulah diriku yang dulu, bagai seekor domba yang terjerat dalam semak dosa. Kau mencariku hingga bercucur darah, dirangkul erat dalam dekapanmu. Kini ku milikmu, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, namun mudah diriku bebas, ya tebusku dengan darahnya. Ini ku miliknya, ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Aku Berubah, Sungguh Ku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku sahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah.
Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak David dari Pos Basuta. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat beribadah dan berkumpul bersama teman-teman kami walaupun secara daring. Ya Tuhan, Engkau yang menolong kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dan mengerti, juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah lakukan perubahan yang baik yang diambil dalam Lukas pasal ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kakak akan mencoba membacakannya, tetapi tidak semua, hanya ayat yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ke-10. Akan kakak bacakan ya adik-adik. Ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ceritanya begini adik-adik, ada sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Di sana ada seorang bapak yang tubuhnya pendek, pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini dalam pekerjaannya itu memungut pajak dan upeti dari orang-orang yang ada di kota tersebut untuk diberikan kepada pemerintah. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak ya siapa nama bapak yang kakak maksud? Iya, benar adik-adik. Nama orang tersebut adalah Zakheus. Nah, lalu adik-adik, apakah adik-adik tahu jika nama Zakheus ini memiliki arti loh? Dalam bahasa Ibrani, nama Zakheus memiliki arti yang adil, yang suci. Tapi pada kenyataannya, kehidupan Zakheus ini sangat jauh dari kata keadilan dan kesucian. Zakheus sering menagih uang lebih banyak dari yang seharusnya dibayarkan. Kalau perlu, ia memakai cara kekerasan atau mengambilnya dengan paksa. Misalnya aja, Pak Khalid harus membayar 5 keping koin, tetapi si Zakheus ini menagihnya sebesar 10 keping koin, lalu 5-nya itu untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah Zakheus sangat dibenci orang-orang pada waktu itu. Bahkan, para ulama Yahudi menyebut Zakheus sebagai seorang pendosa, karena bukan hanya dia membantu penjajah dengan cara menagih uang rakyat di sana, tetapi dia juga memeras, berlaku tidak adil dan berlaku tidak suci. Nah, karena pekerjaannya itu, si Zakheus menjadi sangat kaya raya. Rumahnya bagus, barang-barangnya itu mewah semua, lalu hampir segalanya Zakheus miliki. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah si Zakheus bahagia? Nah, adik-adik, ternyata Zakheus ini tidak bahagia loh, karena dia itu merasa sangat kesepian. Orang-orang tidak mau bergaul dengan dia, bahkan orang-orang membenci dia. Kemudian, suatu hari, Zakheus mendengarnya adik-adik. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko. Wah, pada saat dia mendengar itu, Zakheus ini sangat gembira adik-adik, karena Zakheus sering mendengar tentang Tuhan Yesus dan ingin mengenal Tuhan Yesus. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus, ternyata kota Yeriko itu sangat padat sekali adik-adik, sehingga si Zakheus ini tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena tubuhnya yang pendek. Nah, dia mencoba adik-adik melihat Tuhan Yesus, tapi ketutupan, kehalangan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, apakah si Zakheus menyerah dan tidak jadi untuk melihat Tuhan Yesus? Nah, ternyata tidak adik-adik. Si Zakheus ini mencoba mencari cara, mencoba mencari akal agar dapat melihat Tuhan Yesus. Kira-kira gimana cara yang dilakukan oleh Zakheus ya adik-adik? Benar adik-adik, Zakheus berinisiatif untuk menaiki pohon ara. Nah, dari pohon yang dinaikinya, akhirnya Zakheus dapat melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Nah, pada saat dia melihat Tuhan Yesus, nah, si Zakheus ini heran, kok Tuhan Yesus berjalan mendekatinya adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus melihat Zakheus atau tidak ya adik-adik? Yuk,
kita sama-sama buka kitab kita dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Akan kakak bacakan ya adik-adik. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, ketika Zakheus mendengar itu dari Tuhan Yesus, Zakheus sangat gembira adik-adik. Karena Tuhan Yesus melihat dia. Selain itu, Tuhan Yesus juga menyuruh dia untuk turun dan ingin menetap tinggal bersama si Zakheus. Zakheus cepat-cepat turun dari pohon ara dan merasa gembira untuk menerima ajakan Tuhan Yesus. Zakheus tersentuh karena kepedulian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya adik-adik. Padahal orang-orang di sekitar Zakheus semuanya menjauhi Zakheus dan memusuhi Zakheus adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mau menerima Zakheus dengan segala kekurangannya untuk memperhatikan Zakheus dan memperdulikan Zakheus. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan orang-orang di kota Yeriko pada saat itu ketika mengetahui bahwa Yesus ingin menetap di rumah Zakheus? Mari adik-adik kita buka kembali Alkitab kita baca Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, adik-adik, mereka yang berada di sana tidak senang adik-adik kalau Tuhan Yesus berlaku baik dengan si Zakheus, karena uang mereka telah diperas oleh si Zakheus. Tetapi si Zakheus tidak memperdulikan hal itu adik-adik, karena dengan segala sukacita yang didapatkan oleh si Zakheus yang menerima Tuhan Yesus di rumahnya, si Zakheus ini berjanji adik-adik, ia akan memberikan separuh harta bendanya untuk orang miskin, serta akan mengganti kerugian orang-orang yang telah diperasnya sebanyak 4 kali lipat adik-adik. Nah, itu adalah suatu perubahan yang baik yang dilakukan oleh Zakheus di dalam dirinya sendiri adik-adik. Tanpa disuruh oleh Tuhan Yesus, tetapi Zakheus mau lakukan perubahan yang baik pada dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus mendengar itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita baca adik-adik pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, di sini adik-adik, kita ingin belajar dari tokoh Zakheus ini adik-adik. Zakheus berubah dari kepala pemungut cukai yang tidak jujur dan adil menjadi murid Tuhan Yesus yang mau melakukan kehendaknya. Perubahan ini terjadi karena Tuhan Yesus menunjukkan dirinya yang sangat mengasihi si Zakheus, yang berdosa dan dibenci banyak orang. Cita Tuhan inilah yang membuat Zakheus berhenti melakukan dosa dan mulai untuk melakukan hal yang baik, yaitu berbagi dengan orang-orang yang ada di kota Yeriko. Kakak mau bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik mau berubah seperti Zakheus, meninggalkan kebiasaan yang buruk dan berubah untuk melakukan yang baik seperti bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus? Nah, misalnya saja tidak lagi mengejek teman, namun kita mengasihi teman kita. Tidak lagi menyontek, namun kita ingin belajar untuk membahagiakan orang tua kita. Lalu tidak pura-pura tidak mendengar saat dipanggil oleh orang tua kita, namun kita selalu siap untuk membantu orang tua kita. Lalu kita juga tidak malas untuk bangun pagi pada hari Minggu, melainkan kita selalu bangun setiap paginya dan siap untuk beribadah ketika hari Minggu. Nah, tentu semuanya ini kita lakukan sebagai bukti kita ini adalah anak-anak Tuhan dan mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kakak harap kita semua dapat lakukan perubahan yang baik di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, hingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan hari ini, dan kami ingin belajar seperti Zakheus yang melakukan perubahan yang baik di dalam kehidupannya.
Ajarlah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami agar kami juga dapat melakukan perubahan di dalam kehidupan kami dari yang jahat atau buruk dan tidak berkenan di hadapan-Mu menjadi hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di ibadah kebaktian online selanjutnya. Dadah. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menunjukkan perubahan dalam hidup kita di keluarga, sekolah, walaupun masih online ya, dengan teman-teman sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan pujian, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sudah semikian rupa berusaha untuk menghadapi pandemi COVID ini. Untuk setiap progres yang sudah dilakukan, kami mengucap syukur untuk pemerintah yang bergerak cukup cepat dalam menghadapi pandemi ini. Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di rumah. Saat ini kami berdoa untuk papa mama, kiranya Tuhan yang berikan hikmat, kesabaran, kekuatan dalam mendidik anak-anak, dan kiranya juga berkati anak-anak walaupun bosan di rumah, kiranya Tuhan yang berkati kesabaran, hati yang mau taat kepada papa mama. Dan kami mau berdoa untuk keseluruhan jemaat GKK, kiranya makin hari boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan, di tengah-tengah permasalahan mereka yang hadapi, mereka tidak mau menyerah, tapi boleh berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.
adik-adik silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia ikut kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.